Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Nah, si reproduksi sel itu sendiri adalah proses untuk memperbanyak sel yang terjadi pada makhluk hidup. Reproduksi sel dibagi menjadi dua, ada yang pembelahan secara langsung dan ada pembelahan secara tidak langsung. Kalau pembelahan secara langsung disebutnya amitosis, sedangkan yang tidak langsung ada mitosis dan juga meiosis. Sekarang kita bahas yang amitosis dulu ya. Nah, pada prosesnya tidak terjadi fase-fase pembelahan, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel anak. Jadi, langsung gitu, tidak ada fase-fasenya ya. Contohnya ada pada bakteri maupun berbagai organisme uniseluler lainnya, seperti amoeba. Nih, kalau amoeba jadi dia langsung duplikat kromosom, kemudian membelah menjadi dua sel anak. Selanjutnya ini yang secara tidak langsung ya, jadi ada fase-fase dalam pembelahannya. Ada mitosis nih. Kalau mitosis dia dimulai dari interfase. Interfase itu ada tahapannya lagi. Yang pertama adalah G1 atau GAT1. Nah, di sini terjadi metabolisme persiapan energi ya untuk dipakai di sini nih, di S, sintesis, replikasi DNA. Setelah replikasi DNA, energinya kan yang dari sini kepake, jadi habis. Nah, kemudian buat lagi nih metabolisme lagi, persiapan untuk pembelahan mitosis. Jadi si interfasenya sebenarnya lebih panjang tahapannya daripada mitosis ini, lebih lama ya. Kemudian masuk ke mitosisnya, tapi sebelumnya kita harus tahu nih kalau mitosis terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan dua sel anak yang kromosomnya sama dengan sel induk, yaitu 2N. Jadi induknya 2N, anaknya juga 2N. Anaknya ada 2. Terjadi pada sel tubuh. Setelah interfase, lanjut ke profase. Di sini benang-benang kromatin memendek dan menebal sehingga terbentuk kromatid, kromosom gitu ya. Lalu si kromosomnya akan berjejer di satu bidang ekuator. Ini tahapan metafase. Setelah metafase udah mulai nih ke arah kutub si kromosomnya. Ke arah kutub, ke arah kutub. Jadi ada dua kutub berbeda. Nah, telofase, si kromosomnya udah nyampe di dua kutub yang berbeda dan udah mulai membelah. Lalu lanjut sitokinesis, ini udah membelah sempurna. Jadi udah ada dua sel anak yang diploid ya, 2N, 2N gitu. Lanjut ke tahapan meiosis. Ini secara garis besar hampir sama kayak mitosis, cuman bedanya ada dua tahapan. Jadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, sitokinesis 1, interkinase istirahat nih. Lanjut lagi ke profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, sitokinesis 2. Jadi ini terjadi reduksi kromosom dari sel induknya 2N diploid menjadi N haploid ya. Reduksi berkurang gitu ya. Jadi setengah dari sel induk. Kemudian menghasilkan 4 sel anak nih. 1, 2, 3, 4 haploid, 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 haploid. Juga terjadinya pada sel kelamin. Selain itu yang membedakan antara mitosis dan juga meiosis adalah pada profase 1. Kalau di meiosis, tahapan profase 1-nya terjadi leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis atau disingkatnya lesipadidis. Pada leptoten terjadi penggandaan kromosom dan kondensasi. Kemudian zigoten terbentuk sinapsis nih. Jadi ada titik temunya ya si sinapsis. Lalu setelah sinapsisnya panjang, di tahapan pakiten ini terbentuk tetrat. Tetrat tuh berempat gitu ya kromatidnya. Dan pindah silang mulai terjadi. Crossing over ya. Lalu terbentuk kiasma ya. Jadi nyilang gini bertukar antara kromosom yang satu dengan kromosom yang satunya lagi. Dan sinapsisnya udah mulai menghilang. Lalu lanjut ke persiapan metafase 1 lagi. Ada interkinase dulu. Nah, sekian materi reproduksi sel hari ini. Mungkin ada tugasnya ya sedikit nih. Boleh di SS, boleh di buku tulis, atau enggak di Word, boleh simpan sebagai PDF, lalu kumpulin di Google Classroom ya. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.